Ibu yang saya hormati Ketua LKKS serta tuan rumah Kepala SMP 7 beserta Kepala Sekolah di Sumbrayon, dua Sumbrayon, dan teman-teman bendahara dan operator. Kalau undangannya adalah selalu menjaga jarak, gitu ya, cuci tangan. Juknis yang lalu kita lihat dulu komponen pembiayaan dana BOS reguler ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tapi saya tidak akan membahas satu persatu, hanya saja teman-teman yang harus dicamkan bahwa ini pada Januari, Februari, Maret sampai April. Depan semakin transparansi dan akuntabel itu menjadi pokok pertama. Jadi salah satu unsur keuangan adalah bukan salah atau benar, tetapi ukurannya adalah wajar tidak wajar. Maka di situ ada ukuran accountable. Karena nanti ketika ada perubahan Permendikbud berlaku mulai April. Nah, komponen penggunaan dana pada sampel yang kemarin bahwa beberapa sekolah masih SPJ-nya berbunyi iuran pramuka dan sebagainya. Padahal di bagian F ini tidak boleh dana BOS reguler untuk mekanisme iuran. Kemudian di pasal 17 laporannya adalah per Kemudian yang melaporkannya adalah tim BOS di web BOS Kemdikbud.go.id. Di bagian E, ini bagian E ini juga perlu disiapkan dokumennya, yaitu penggunaan dana BOS reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS sekolah, guru, dan komite sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS reguler harus didasarkan pada skala prioritas. Jadi teman-teman kepala sekolah tolong disiapkan dokumen-dokumen yang mendukung yang E. Kemudian yang di sini yang B juga sama. Tim BOS terdiri dari kepala sekolah, kemudian anggota terdiri dari bendahara, 1 orang unsur guru, 1 orang unsur komite sekolah, dan 1 orang unsur orang tua wali di luar komite sekolah. Apa perubahan pada Peraturan Menteri nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendidikan kemudian nomor 8 tahun 2020? Yang pertama, antara pasal 9 dan 10 diselipkan satu pasal 9A, yaitu tentang pembiayaan pembelian pulsa, paket data, atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik atau peserta didik. Ini boleh dibelanjakan atau boleh didanai dari dana BOS reguler. Kemudian yang B, kegiatan sekolah yang dimaksud dengan pasal 9 ayat 2 huruf E itu bisa digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan atau pembasih kuman. Dan yang nomor 4, ketentuan penggunaan dana BOS reguler sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3 mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, berarti akibat dari peraturan ini berarti sekolah harus merubah rencana kerja anggaran sekolah yang tadinya rencana kerja anggaran sekolah membiayai tatap muka, misalnya ekskul dan sebagainya. Mulai April sampai bulan Agustus ini belum ada ketentuan dicabut daruratnya, maka itu tidak bisa dibiayai. Misalnya ekskul kan tidak ada, kemudian kegiatan-kegiatan lain, maka memang hari ini kita akan perlu untuk memastikan bahwa RKAS yang sekolah-sekolah buat itu harus tidak lagi menganggarkan untuk kegiatan ekskul mulai dari April sampai berikutnya. Mari kita sandingkan Permendikbud nomor 8 2020 dan 19 2020. Yang tadi administrasi sekolah, dari anggaran administrasi kegiatan sekolah itu bisa dibelanjakan untuk cairan atau pembersih tangan, sedangkan langganan daya dan jasa itu untuk pembiayaan beli pulsa, paket data,
bagi pendidik dan peserta didik. Aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah ARKAS. Ini versi 2.05. Nah, ARKAS ini yang harus kita upload secara online kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi saya kenalkan dulu beberapa toolnya. Utama di sini ada penganggaran, ada pengatas usahaan, ada utility, dan ada bantuan. Nah, kita nanti masuk ke utama. Utama di sini ada pengguna, di sini ada dashboard, ada sinkronisasi. Baru nanti tutup aplikasi. Nah, perlu diingat bahwa pada ARKAS ini kita harus membuat per triwulan. Jadi triwulan 1, 2, 3 sampai 4. Tetapi pencairan dana per tahap. Maka pada triwulan ketiga kita tidak bisa menganggarkan untuk membeli barang, karena ketika ditarik ke tahap nanti terjadi perubahan atau terjadi ada koma dan sebagainya, karena memang sistemnya kita per tahap, tapi pada ARKAS-nya per triwulan. Nanti diatur sedemikian rupa sehingga pada triwulan yang ketiga hanya untuk membiayai biaya yang rutin kita bayar, misalnya honor atau gaji dari untuk guru honor, kemudian biaya listrik dan seterusnya yang hanya bisa kita beli tiap bulan. Sedangkan yang lain itu harus kita atur sedemikian rupa. Yang penting pada jumlah yang terakhir adalah 30%, 40%, 30% dari jumlah keseluruhan. Dan perlu diingat juga bahwa perlu juga rambu-rambu bahwa PNS tidak bisa dibayarkan honor. Jadi tidak ada yang berbunyi honor untuk PNS. Selamat belajar, selamat beraktivitas, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.